Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus, tentu kita semua punya hobi masing-masing. Apalagi di zaman-zaman pandemi saat ini, banyak orang menghabiskan kegiatan di rumah. Tentu hobinya bisa saja bermacam-macam. Ada yang mulai menanam tumbuhan, bunga-bunga tertentu, bahkan mungkin tumbuh-tumbuhan tertentu yang sekarang harganya melejit naik tinggi. Atau juga Bapak Ibu yang mulai memelihara ikan hias begitu di kolam. Atau juga Bapak Ibu yang kemudian hobi juga untuk memelihara burung-burung tertentu. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu itu apakah hanya sepanjang menjadi hobi saja ketika kita merawat semua itu, atau itu semua menjadi bagian dari tanggung jawab dan kewajiban kita untuk memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Saya kemudian mempunyai pengalaman menarik bahwa kedekatan kita terhadap seluruh ciptaan itu bukan hanya persoalan hobi, bukan hanya persoalan karena saya lagi senang dan ini menguntungkan. Jadi bukan hanya persoalan transaksional saja, tetapi kita merawat, kita memiliki, kita menjaga ciptaan itu karena itu merupakan bagian dan tugas yang Tuhan berikan bagi kita semua. Saya kemudian mengingat sabda Tuhan dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, sahabat-sahabat Yesus, Tuhan Allah memberikan tanggung jawab buat saudara dan saya untuk juga memelihara. Walaupun di sini juga dituliskan taklukkanlah itu. Bukan berarti kemudian kita hanya berpikir secara transaksional saja. Artinya apakah ini saya merawat ini, saya memelihara ini hanya untuk memperoleh atau hanya karena perhitungan untung dan rugi saja. Mumpung ini harganya sedang tinggi, sedang jadi tren, maka saya akan memelihara ini semua dan saya akan jual supaya saya dapat untung tinggi. Tentu bukan hanya sebatas itu saja. Walaupun di dalam firman Tuhan kita diminta untuk menaklukkan, itu artinya sebenarnya menaklukkan dalam artian relasi, dalam artian menjinakkan, menjaga merawat mereka. Bukan menaklukkan dalam artian eksploitasi, kemudian memperjualbelikan, mengambil dan menjadikan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus, menaklukkan yang bagaimana yang kemudian dimaksud dalam firman Tuhan ini. Nah kita akan melihat sebuah video bersama. Ini pengalaman ketika anak-anak, kemudian istri dan juga adik saya, juga keponakan. Bagaimana rasanya, bagaimana senangnya kami ketika kami bisa memberi makan ikan. Dan ikan itu datang dengan cerianya, dengan bahagianya. Tentu itu menjadi sukacita tersendiri ketika kita bisa menaklukkan mereka. Dalam artian kita mempunyai kedekatan, relasi dengan binatang-binatang ini. Juga ketika kami bisa memberi makan beberapa ekor merpati dan mereka menjadi merpati-merpati yang jinak, merpati yang dekat dengan manusia, bahkan bisa disentuh, mau mengambil makanan dari atas tangan. Tentu inilah yang kemudian dimaksudkan oleh Tuhan Allah untuk menaklukkan mereka. Menaklukkan dalam artian menjaga relasi, membangun relasi yang baik dengan seluruh ciptaan itu. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus, taklukkanlah, berkuasalah itu
tidak hanya berkonotasi transaksional, tetapi juga mengandung arti punya kedekatan, punya hubungan yang baik, memelihara mereka dalam cinta dan kasih, sehingga mereka pun punya kedekatan dengan kita semua. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, ini juga menjadi bagian tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, supaya bukan hanya berkuasa dan menaklukkan mereka untuk kemudian dijual, untuk kemudian menjadi komoditi, tetapi berkuasa dan menaklukkan dalam artian merawat dan menjaga kehidupan mereka dengan baik. Nah, karena itu, mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sebab kami diberi tugas dan tanggung jawab untuk berkuasa dan menaklukkan seluruh alam ciptaan-Mu. Itu berarti kami diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat mereka. Menjaga dan merawat seluruh ciptaan Tuhan. Apakah kami saat ini sedang merawat dan menjaga tanaman hias? Apakah kami saat ini sedang menjaga dan merawat ikan, burung-burung di udara, ataupun binatang-binatang kesayangan lainnya? Karena itu berkati kami Tuhan untuk menjaga, menaklukkan dan berkuasa atas mereka dengan penuh kasih sayang, dengan cinta kami. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan menciptakan mereka untuk hidup bersama dengan kami semua. Karena itu mampukan kami ya Tuhan Allah untuk memiliki tanggung jawab menjaga, merawat, menaklukkan, dan berkuasa untuk semua ciptaan itu dalam artian memelihara dan hidup dalam harmoni bersama dengan seluruh ciptaan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita punya hobi, kita punya kecintaan untuk merawat tumbuhan, merawat bunga-bunga tertentu, binatang-binatang tertentu yang saat ini sedang booming dan saat ini mungkin sedang menjadi buah bibir bagi banyak orang, tentu tidak ada salahnya. Tetapi mari jaga mereka, rawat mereka dengan penuh tanggung jawab, terlebih rawat dan jagalah mereka dengan cinta saudara. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari jaga, mari pelihara sekitarmu, lingkunganmu. Apakah di sekitarmu ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga-bunga yang cantik, saudara punya binatang-binatang peliharaan tertentu, mari jaga dan rawat mereka sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab saudara untuk memenuhi firman Tuhan. Karena itu tetap semangat, tetap sukacita meski kita berada dalam masa pandemi ini, dan bersyukurlah Tuhan menciptakan segala ciptaan yang indah dan luar biasa untuk juga hidup secara harmoni bersama saudara dan saya. Tetap semangat, tetap sukacita, dan menjaga lingkungan alam sekitar kita, merawat mereka dengan tanggung jawab, dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Putih.